Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai zat aditif yang dilarang serta alternatif penggantinya. Di sini beranggotakan Devi Alfia Ismianti dan saya sendiri Ula Adikni Rohmati yang akan memandu presentasi pada hari ini. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Devi, kemudian mengenai zat aditif yang dilarang penggunaannya dan alternatifnya. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai sifat fisik dan kimia dari zat aditif yang dilarang penggunaannya. Baik, terima kasih Ula telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai zat aditif yang dilarang penggunaannya juga alternatifnya. Zat adiktif yang dilarang penggunaannya dalam makanan itu yang pertama ada MSG atau monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat sendiri merupakan sering digunakan dalam penambah rasa pada makanan karena memiliki rasa yang unik selain rasa asin, asam, manis, dan pahit yang disebut dengan rasa umami. Nah, pengolahan sintesis dari glutamat menghasilkan suatu bentuk yang disebut eksitoksin. Nah, jika mengkonsumsinya secara berlebihan, maka akan menyebabkan konsentrasi glutamat dalam darah meningkat yang dapat berubah menjadi radikal hidroksil atau OH-. Adapun batas penggunaan MSG yang direkomendasikan oleh FDA atau Food and Drug Administration adalah sebesar 30 mg per berat badan. Nah, menurut FDA juga MSG ini dikategorikan sebagai zat yang aman dikonsumsi apabila dosisnya tidak melebihi yang disarankan. Kemudian, menurut Arizona Center of Advanced Medicine, MSG dalam jumlah tertentu dapat mendorong pertumbuhan dan penyebaran sel kanker dalam tubuh. Kemudian, menurut Russell Blacklock, penulis buku dari Excitoxins, The Taste That Kills, monosodium glutamat atau MSG adalah eksitoksin yang zat kimianya dapat merangsang dan juga mematikan sel-sel otak. Nah, kemudian untuk bahan alternatif lain yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG itu salah satunya adalah kaldu sapi. Nah, kaldu sapi ini memiliki rasa yang sama seperti MSG, yaitu rasa umami karena sumber rasa umaminya bersumber dari glutamat. Nah, jumlah kandungan glutamat dalam satu bahan akan menentukan konsentrasi rasa umami yang terasa. Tulang belulang adalah sumber yang sangat bagus untuk glutamat, terutama tulang sapi. Semakin lama kamu mengentalkan kaldu sapi, maka akan semakin tinggi pula kandungan glutamat di dalamnya. Hal ini membuat rasa umami akan semakin terasa. Kemudian zat yang kedua yaitu adalah siklamat. Nah, contoh dari senyawa siklamat yaitu adalah natrium siklamat. Nah, natrium siklamat ini merupakan salah satu jenis pemanis buatan yang diizinkan. Namun, penggunaan natrium siklamat yang berlebihan dapat memicu terbentuknya kanker. Hasil metabolisme siklamat yaitu sikloheksilamin bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, ekskresi siklamat dalam urin dapat merangsang tumor dan mampu menyebabkan atrofi, yaitu pengecilan testikular dan kromosom. Pengkonsumsian siklamat dalam jumlah lebih akan mengakibatkan kanker kandung kemih. Selain itu, akan menyebabkan tumor paru, hati, dan limpa. Kemudian bahan alternatif yang dapat menggantikan siklamat yaitu salah satunya ada madu. Nah, madu ini dapat menggantikan siklamat karena madu merupakan suatu pemanis alami yang sering digunakan untuk membuat makanan atau minuman dan memiliki rasa manis. Sama halnya seperti gula, madu memiliki kandungan fruktosa dan juga glukosa. Madu memiliki sekitar 40% fruktosa dan 30% glukosa. Kemudian untuk zat aditif yang ketiga yaitu ada BHA. Nah, BHA ini merupakan suatu
Zat kimia yang banyak digunakan sebagai antioksidan di dalam makanan kemasan, terutama untuk makanan yang mengandung lemak dan minyak. Sereal, kentang olahan, permen karet, makanan cepat saji, dan mentega termasuk beberapa produk makanan yang biasa diolah dengan BHA atau BHT. Kemudian BHA juga sering digunakan sebagai zat aditif pada makanan dan kosmetik karena sifatnya sebagai antioksidan. BHA memiliki kemampuan antioksidan baik dilihat dari ketahanannya terhadap tahap-tahap pengelolaan maupun stabilitasnya pada produk akhir makanan yang mengandung lemak hewan, namun relatif tidak efektif pada makanan yang mengandung minyak tanaman. Nah, bahan alternatif alami yang dapat digunakan untuk menghindari penggunaan BHA dalam pengawetan makanan adalah cuka apel. Cuka apel merupakan produk hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter. Kemudian yang keempat yaitu ada propil galate. Nah, menurut Lewis pada tahun 1997, propil galate berfungsi sebagai pengawet makanan dan antioksidan untuk lemak dan minyak hewani dan digunakan dalam bumbu dan minyak transformator. Propil galate adalah bubuk kristal putih kecoklat mudaan tanpa bau dan memiliki rasa sedikit pahit. Salah satu pengawet yang cocok untuk menggantikan peran dari propil galate adalah kluwak. Kluwak bisa mengawetkan makanan seperti daging dan ikan bahkan sampai 1 minggu. Hal tersebut karena kluwak memiliki sifat antimikroba yang baik. Apabila 2% kluwak dikombinasikan dengan 2% garam, campuran tersebut bisa mengawetkan ikan kembung segar selama 6 hari. Kemudian zat aditif yang kelima adalah sakarin. Sakarin merupakan suatu senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan. Sakarin berfungsi untuk meningkatkan cita rasa, memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh, mengontrol program pemeliharaan dan penentuan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan sebagai bahan substitusi pemanis utama. Penggunaan sakarin sering dijumpai pada industri pembuatan minuman ringan, salah satunya adalah minuman kemasan gelas plastik. Pada tahun 1977, Canada's Health Protection Branch melaporkan bahwa sakarin bertanggung jawab terhadap terjadinya kanker kandung kemih, dan sejak saat itu pula sakarin dilarang digunakan di Kanada kecuali sebagai pemanis yang dijual di apotek dengan mencantumkan label peringatan. Bahan alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sakarin yaitu salah satunya ada madu dan juga gula merah. Madu merupakan suatu pemanis alami yang sering digunakan untuk membuat makanan atau minuman dan memiliki rasa manis. Kemudian untuk gula aren atau gula merah merupakan suatu pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Gula aren biasanya juga diasosiasikan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma seperti kelapa, aren, dan silawalan. Kemudian zat aditif yang terakhir yaitu ada rodamin B. Nah, rodamin B ini adalah pewarna sintesis yang berasal dari metanilinilat dan difenilalanin yang berbentuk serbuk kristal berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah tenang pada konsentrasi rendah. Rodamin B sering disalahgunakan untuk pewarna pangan seperti kerupuk, makanan ringan, es, dan minuman yang sering dijual di sekolahan, serta kosmetik dengan tujuan menarik perhatian konsumen. Mengkonsumsi rodamin B yang cukup besar dan berulang-ulang akan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi mata, iritasi pada percandaan, keracunan, gangguan fungsi hati, dan kanker hati. Alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan rodamin B dalam makanan ialah dengan pewarna alami, seperti dengan daun pandan untuk warna hijau, mangga untuk warna kuning, buah naga untuk warna merah, kubis untuk warna biru, wortel untuk warna jingga, dan juga gula kelapa untuk warna coklat.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan kimia dari zat aditif yang dilarang penggunaannya. Di sini yang pertama ada MSG. MSG ini memiliki sifat fisik yaitu memiliki rumus kimia C5H8NO4Na yang berbentuk kristal putih berwarna putih, kemudian larut dalam air yang memiliki massa molar sebesar 111 gram per mol dalam anhidrat dan 187,127 gram per mol dalam bentuk monohidrat dengan densitas 1,62 gram per cm kubik. Kemudian titik leburnya yaitu 332 derajat Celcius, tidak berbau, kemudian mudah larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik umum seperti eter. Kemudian memiliki sifat kimia yaitu rentang pH-nya ada di kisaran 6,8 sampai 7,2. Kemudian MSG ini akan stabil dalam kondisi pemrosesan makanan biasa. Kemudian selama pemasakan MSG tidak terurai. Kemudian yang kedua ada siklamat. Nah, siklamat ini memiliki rumus kimia C6H11NHSO3Na dengan massa molar 179,24 gram per mol. Kemudian rasanya manis tanpa adanya rasa pahit. Berbentuk kristal putih, tidak berbau, kemudian larutannya tidak berwarna. Sangat mudah larut dalam air dan etanol dan tidak larut dalam eter, benzena, dan kloroform. Nah, siklamat ini juga memiliki sifat kimia diantaranya kadar kemanisannya 30-50 kali lebih tinggi dari gula, kemudian hasil metabolismenya bersifat karsinogenik, kemudian yang terakhir berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebih. Kemudian di sini ada BHA. Nah, BHA ini berbentuk serbuk yang hampir putih, kemudian memiliki aromatik yang samar, kemudian tidak larut dalam air dan mudah larut dalam etanol, kloroform, dan eter. Nah, sifat kimia dari BHA ini yaitu sebagai suatu antioksidan, kemudian stabilisator untuk radikal bebas dan bersifat karsinogenik. Kemudian di sini ada propil galat yang merupakan berbentuk padatan kristal berwarna putih yang memiliki rumus kimia C10H12OS O5, dengan massa molar 212,20 gram per mol dengan densitas 1,69 gram per cm kubik dan titik lelehnya yaitu 150 derajat Celcius. Nah, propil galat ini digunakan sebagai antioksidan sama seperti BHA. Dapat bersinergis dengan BHA dan BHT, sensitif terhadap panas, kemudian membentuk senyawa kompleks berwarna dengan ion logam. Kemudian yang kelima ada sakarin. Nah, sakarin ini memiliki massa molar sebesar 183,18 gram per mol. Kemudian kelarutan dalam airnya adalah 1 gram dan dapat larut dalam 290 ml air, kemudian mudah larut dalam larutan alkali karbonat, sedikit larut dalam kloroform dan eter, berbau aromatik lemah dan berasa manis. Sakarin juga memiliki sifat kimia, diantaranya sifat asli sakarin adalah asam, dan juga sakarin tidak mengalami proses penguraian gula dan pati yang menghasilkan asam. Kemudian yang terakhir ada rodamin B. Nah, rodamin B ini memiliki rumus kimia C28H31N2O3Cl dengan massa molar 479,006 gram per mol, yang berbentuk serbuk berwarna ungu kemerahan, tidak berbau, larutan berwarna merah kebiruan jika berbentuk larutan, kemudian larut dalam air, alkohol, benzena, dan eter. Nah, rodamin B ini memiliki sifat kimia diantaranya berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi, mengandung logam berat klorin, dan memiliki senyawa pengalkilasi CH3
yang bersifat radikal bebas. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman boleh ditanyakan di kolom chat atau di kolom LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.